Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan dunia ilmu kegoiban. Nah, yang akan saya bahas kali ini masih tentang khodam ya. Karena saking banyaknya kemarin setelah saya bikin konten mengenai khodam macan putih ya, ternyata sangat banyak sekali respon-respon positif dari sedulur semua, terutama dari pecinta khodam macan putih itu ya. Nah, namun pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas itu bukanlah tentang khodam macan putih lagi sedulur. Karena sebenarnya masih banyak juga sih pemahaman atau pelajaran tentang khodam macan putih. Tapi kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu lah gitu. Jadi kita akan bahas tentang khodam yang lainnya. Mungkin sedulur juga sudah membaca dari judul juga, dari thumbnail juga. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah khodam naga ya. Khodam naga. Karena ada beberapa yang bertanya kepada saya, itu di komentar juga ada beberapa. Dan yang WhatsApp langsung ke saya juga ada tentang khodam naga itu ya. Jadi ada yang bertanya, Ki, Kak, sekali-kali dong bahas tentang naga gitu ya. Sekali-kali bahas tentang khodam naga. Sebenarnya ada beberapa sih. Ada yang saya suruh membahas tentang khodam kera ya. Terus ada juga yang suruh bahas tentang khodam jawara juga ada. Sebenarnya masih banyak juga ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan bahas tentang khodam naga ya. Nah, apa sih khodam naga itu dan apa keistimewaannya gitu ya. Nah, khodam naga itu sebenarnya juga banyak. Seperti macan juga ya. Jadi macan itu kan ada yang macan putih, ada yang macan loreng, ada macan biru, macan api, macan terbang. Itu banyak sekali jenis dan rasnya ya gitu. Banyak sekali macamnya. Begitu pula dengan khodam, iya sih aneh juga ya. Dari banyaknya macan, yang paling terkenal itu yaitu macan putih itu. Dan untuk naga pun sama ya. Naga pun itu sebenarnya banyak sekali jenisnya, banyak sekali ragamnya gitu ya. Ada yang naga yang warna-warni juga, ada warna hijau, warna merah, merah cerah gitu kan. Hijau cerah, hijau tua, merah cerah, merah tua. Itu ada banyak. Nah, namun yang sangat terkenal, yang paling terkenal itu adalah naga emas gitu ya. Naga kuning emas itu yang paling terkenal. Karena dari beberapa peminat khodam yang pengisian langsung ke saya itu, kebanyakan itu rata-rata itu khodam naga emas gitu ya. Nah, khodam naga emas ini sebenarnya apa gitu ya. Kalau macan itu kan memang ada ya di dunia nyata. Kalau naga itu bagaimana? Kalau menurut saya pribadi itu, kalau naga itu makhluk mitologi. Jadi kalau di bangsa gaib itu semua makhluk itu ada, yang ada di alam gaib itu semuanya ada. Makhluk yang tidak ada di dunia, di alam gaib itu ada sampai sekarang gitu kan. Termasuknya ya naga. Kalau naga itu kan di dunia nyata itu nggak ada, tapi kalau di alam gaib kan ada gitu. Nah, salah satunya ini khodam naga emas ini ya. Nah, membahas tentang khodam naga emas ini juga cukup menarik juga sebenarnya. Tapi kalau dibandingkan dengan macan putih ya lebih seru macan putih sih tetap ya. Karena kalau macan putih itu kan beringas. Istilahnya sangar lah gitu ya. Berbeda sama khodam naga emas ini. Jadi kalau khodam naga emas ini itu sangat kalem. Khodam naga emas ini kalem, lembut gitu ya. Jadi bawaannya itu kalem, bawaannya itu tenang, terus dia itu sebenarnya kalau naga itu ya, kebanyakan naga itu, khodam naga itu memiliki sifat
pengayom gitu ya. Pengayom, terus kemudian istilah kesepuhan juga ada di situ. Itu untuk naga. Nah, lalu apa manfaatnya daripada khodam naga emas ini? Ya kan kita bahas tentang naga emas dulu nih ya. Ya, kita akan menguak lebih dalam lagi ya. Satu dulu aja. Nah, untuk khodam naga emas ini sama ya. Untuk khodam naga emas ini juga ada beberapa cara untuk mendapatkannya. Bisa dengan amalan pun ada. Ilmu khodam macan, ilmu naga emas itu ada. Terus kemudian dengan cara berpuasa pun ada. Terus kemudian dengan cara pengisian pun juga ada, begitu. Jadi lengkap juga ya sebenarnya. Nah, kalau untuk khodam naga ini, khodam naga emas, dia itu lebih lembut sifatnya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang sifat atau ini ya hawanya gitu, tentu berbeda jauh dengan khodam macan putih gitu. Jadi kalau khodam naga emas ini kalau kita sudah punya ya gitu, dia itu akan memberikan aura ketenangan gitu ya. Jadi kita itu diajak supaya lebih dewasa gitu orangnya. Terus kemudian kita akan selalu berpikir bukan berpikir seperti anak-anak gitu ya, tidak kekanak-kanakan lah gitu. Nah, itu bawaan daripada sifat khodam naga emas itu tadi. Nah, ada satu hal yang sangat unik dari khodam naga emas ini yang tidak dimiliki oleh khodam macan putih. Jadi dia itu sedulur sebenarnya sangat dekat ya dengan kita gitu ya. Bahkan kalau memang sudah dekat itu secara gaib itu dia melilit di dalam tubuh kita. Di luar tubuh kita maksudnya ya. Dia itu melilit secara gaib di luar tubuh kita. Kalau misalnya ada serangan-serangan yang bersifat tidak baik untuk diri kita gitu, nanti dia itu akan melilit di tubuh kita. Nah, kemudian ada satu hal yang sangat unik menurut saya. Itu salah satu kelebihan yang dimiliki khodam naga emas ini ya. Jadi dia itu akan membisikkan, istilahnya, memberi wejangan gitu ya, memberi arahan seperti halnya seorang guru gitu. Seperti halnya seorang guru gitu ya. Jadi dia itu akan memberikan arahan untuk kita gitu kan. Misalnya nih seperti contoh gini. Misalnya kalau pemilik khodamnya ini agamanya Islam misalnya gitu. Nah, kemudian kita tidur nih. Misalnya kita tidur jam 10 malam. Misalnya kita biasa bangun itu jam 6 pagi atau jam 7 pagi gitu ya. Nah, biasanya kalau saat waktu-waktu ibadah itu dia itu selalu membangunkan kita gitu. Misalnya sudah jam 4 nih mau subuh. Nanti dia itu akan mengingatkan kita, membangunkan kita dengan caranya sendiri gitu ya. Bisa masuk ke dalam mimpi, bisa tiba-tiba seolah-olah ada yang bangunin gitu ya. Seolah-olah ada yang menepuk-nepuk kaki kita, badan kita gitu. Seolah seperti kita dibangunin seseorang gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang unik. Bahkan tidak jarang ada sedulur-sedulur juga yang sudah pengisian khodam naga emas ini sering diberikan arahan-arahan. Misalnya misalnya nih gini, dia itu mau kerja, misalnya mau pagi-pagi itu mau kerja. Nah, di pekerjaannya itu contohnya jalannya itu macet gitu ya. Nah, si khodam ini memberi petunjuk, bukan petunjuk ya, yang memberi arahan lah gitu, supaya jalannya itu jangan ke sana tapi ke sini gitu ya. Jadi supaya kita tidak melewati kemacetan itu. Itu seperti contoh kecil ya sedulur. Sebenarnya ada banyak lagi hal-hal yang nanti itu dia itu akan mengirimkan pesan kepada kita secara gaib gitu ya, secara batin lah gitu. Nah, itu salah satu khasiat daripada khodam naga emas. Dan biasanya kalau seseorang memiliki khodam naga emas itu, dia itu jarang marah sedulur, karena
biasanya sifatnya itu sangat tenang dia. Nah, dan dia itu tidak mau menyerang duluan gitu ya. Berbeda sama kodam macan putih. Kodam macan putih itu kan kalau kita suruh nyerang gitu kan, dia mau diserang gitu. Dia mau nyerang, tapi kalau untuk naga emas ini dia nggak mau. Karena dia itu sifatnya untuk perlindungan lah gitu, untuk perlindungan, bukan untuk penyerangan gitu. Jadi itu hanya sedikit lah gitu ya pemahaman yang saya tahu tentang kodam naga emas itu tadi. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu konten kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.